Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultina Febriana dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Bung Hatta. Bung Hatta, organisasi tentara kacau balau. Setelah memimpin kabinet baru, Hatta semakin sibuk saja dikarenakan mundurnya Amir Syarifuddin dari jabatan Perdana Menteri, meninggalkan banyak pekerjaan bagi Hatta. Ketika masih menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin melakukan banyak perombakan di tubuh TNI. Di samping tentara nasional, Amir Syarifuddin juga membentuk tentara masyarakat. Diduga tentara ini merupakan pasukan bersenjata bagi FDR. Tentara bentukan Amir Syarifuddin itu dipimpin oleh komandan yang bernama Djoko Suyono yang berasal dari peta. Amir Syarifuddin juga telah melakukan perubahan di tubuh Angkatan Laut Spesial yang dipimpin oleh 9 orang admiral. Namun lucunya ke-9 orang admiral tersebut tinggal di wilayah pegunungan. Saat itu tentara kacau balau Hatta semakin pusing dibuatnya. Langkah-langkah yang dilakukan Hatta adalah yang pertama, mengeluarkan TNI masyarakat dari tubuh TNI. Yang kedua, Hatta memanggil ke-9 orang admiral. Sejenak Hatta menatap ke-9 admiral yang telah duduk di hadapannya. Armada Republik Indonesia yang kecil ini sangat tidak berarti, malah bisa dikatakan tidak ada. Saudara semua saya bebaskan dari jabatan, jadi mulai besok saudara-saudara sudah tidak berfungsi lagi, kata Bung Hatta. Itulah langkah pertama yang dilakukan Hatta setelah menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet yang baru. 2. Musuh melakukan pemberontakan. Pada bulan Mei 1948 datanglah Musuh. Ia adalah sekretaris Suripto, wakil Indonesia Praha, Cekoslovakia. Lama tinggal di negara komunis membuat ia berpikiran komunis juga. Musuh paling mencela perjanjian Renville dan mencela keputusan pemerintah Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut. Namun persetujuan Renville akhirnya kandas juga pada bulan Juni 1948. Penyebabnya adalah sebuah nota yang dibuat oleh 2 orang dari wakil komisi 3 negara, yaitu Critchley dari Australia dan Du Bois dari Amerika. Nota itu berisi cara untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan untuk menentukan tiap-tiap negara bagian. Pada tanggal 9 September 1948, Musuh membangun kembali PKI. Ia mengadakan pemberontakan besar-besaran di Madiun karena ingin membangun negara komunis di Madiun. Pemberontakan tersebut banyak memakan korban karena pemberontakan tersebut tidak kunjung selesai. Pada akhir bulan September, Hatta mendapatkan surat dari Van Mook. Ia menawarkan dirinya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan tersebut. Namun Hatta menolak karena pemberontakan komunis itu merupakan masalah dalam negeri. Bila ada negara yang lain ikut campur, takutnya malah memperkeruh masalah. 3. Berunding lagi dengan Belanda. Pada awal bulan Oktober datanglah Cochrane dari Amerika ke Indonesia menggantikan Du Bois sebagai perwakilan Komisi 3 Negara. Di sini ia hanya melihat situasi. Setelah beberapa hari di Indonesia, Cochrane pun berpamitan untuk kembali ke Amerika. Cochrane ternyata mengirimkan sebuah nota ke Belanda berisikan ancaman. Bila Belanda tidak kunjung mau berunding, maka Amerika akan menghentikan semua bantuan kepada Belanda. Dan oleh sebab itu Belanda mau berunding kembali. Hatta kini merasa lega karena ia akan menyelesaikan segala urusan dan akan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam negeri.
keempat perang saudara berkecamuk. Tak lama kemudian, Hatta mendapatkan telegram dari Gubernur Teuku Hasan di Bukit Tinggi. Isinya meminta Hatta untuk datang ke Bukit Tinggi agar menyelesaikan permasalahan persengketaan antara Mayor Malau dan Mayor Beju. Keduanya sudah bersekutu dalam dua kubu, yaitu utara dan selatan. Pada bulan November 1948, Hatta dan rombongannya pun berangkat dari lapangan terbang Maguwo pada pukul 8 pagi ke Bukit Tinggi. 5. Mengakhiri pertikaian. Hatta mengundang sekitar 150 orang di sekitar Keresidenan. Dalam acara tersebut, Hatta berpidato tentang persatuan yang membuat para tamu undangan mulai menyadari arti persatuan. Tak lupa juga kedua mayor pun menyadari arti persatuan dan menyatakan perdamaian dan tidak akan mengulang masalah persengketaan antara Malau dan Bejo. 6. Pertemuan tanpa hasil. Pertemuan antara delegasi Indonesia dan Belanda di Kaliurang berlangsung selama 3 hari. Namun pada akhirnya pertemuan itu benar-benar menemui jalan buntu. Tak ada hasil apapun dari pertemuan itu. 7. Agresi militer kedua. Hatta sedang berada di rumah peristirahatan di Kaliurang saat itu tanggal 19 Desember 1949. Pukul 6 pagi terdengar suara gemuruh pesawat udara di atas Kaliurang. Pesawat tersebut milik Belanda yang melancarkan agresi militer lapangan udara Maguwo. Dengan mengulur waktu perundingan, Belanda malah melancarkan agresi keduanya. Hatta pun langsung kembali ke Yogyakarta biar kabinet yang memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Keesokan paginya, Soekarno dan Hatta mendatangi rapat kabinet yang diadakan. Hasilnya adalah kabinet akan mengadakan perang gerilya kepada Belanda. Lalu Hatta langsung berpidato melalui radio tentang semangat dan pengorbanan demi kemerdekaan untuk mempertahankan Indonesia. Hatta pun pulang dengan berjalan kaki sambil merenung karena negara tercintanya baru saja merdeka kini berada di ujung tanduk. 8. Hatta ditangkap. Sekitar pukul 3 sore, Gapar Pringgodikdo datang menemui Hatta dengan dikawal 2 orang serdadu KNIL. Ia membawa perintah untuk membawa Hatta beserta keluarganya ke kediaman presiden. Setelah berkemas, Hatta dan keluarganya pun berangkat ke sana. Sesampainya di kediaman presiden, ia pun diperkenalkan pada Kapten Lengan yang menyerbu di Yogyakarta. Untuk sementara waktu Tuan kami tahan di sini, kata Panlengan, dikarenakan Panlengan akan tinggal di Riksobayan. Hatta pun menempatkan seluruh anggota keluarganya di kamar yang sudah tersedia. Hatta telah 3 hari tinggal di kediaman presiden. Pada hari keempat, tanggal 22 Desember 1949, datang lagi kabar yang mengejutkan. Belanda mengeluarkan perintah lagi. Soekarno, Hatta, Syahrir, H.A. Salim, Asad, Gapar Pringgodikdo, dan Surya Dana akan dipindahkan di suatu tempat pembuangan entah di mana. Mereka pun berkemas untuk dibawa ke tempat pembuangan tersebut. Ternyata mereka dibuang di Bangka. 9. Dibuang ke Bangka. Mereka ditempatkan di sebuah gedung peristirahatan milik perusahaan pertambangan timah yang cukup besar. Hari-hari dilalui Hatta dan kawan-kawannya dengan mendengar berita melalui radio yang membuat mereka sedikit bahagia. Namun kebahagiaan yang sedikit tersebut malah direnggut oleh Belanda karena Belanda memasang kawat kerangkeng di tempat pembuangan tersebut yang menyempurnakan mereka sebagai seorang tawanan. 10.
di kerangkeng bersama. Dalam kerangkeng itu, Hatta dan kawan-kawannya tak henti memikirkan bagaimana Indonesia ke depannya. Namun terdengar kabar bahwa 3 komisi negara tersebut menandatangani perjanjian Linggarjati yang membuat Hatta dan kawan-kawannya dibebaskan oleh Belanda. Hatta sangat amat bersyukur karena walaupun ditahan oleh Belanda, mereka tidak terlalu mengalami kesulitan. Itulah Hatta dengan keteguhan sikapnya membuat ia bisa terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Padahal ia sudah menghadapi banyak rintangan. Dalam hari Hatta tetap yakin bahwa setiap niat baik suatu ketika pasti akan bisa terlaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.